warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Aris Junaidi PhD. Yang kami hormati Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor, para Wakil Rektor, Kepala LPPM, Kepala KPMA, Direktur Sekolah Pasca Sarjana, para Dekan Fakultas, para moderator, para dosen pembimbing mahasiswa, dan para pemakalah webinar, dan para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan mengikuti satu rangkaian webinar kuliah kerja nyata gagasan tertulis mandiri di lingkungan Universitas Ibnu Khaldun Bogor dengan satu topik implementasi penelitian dan pengabdian dalam pembelajaran ya, yang diselenggarakan Senin 30 November 2020. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sama-sama sekali lagi akan mengikuti serangkaian webinar ini. Nampaknya webinar ini cukup penting karena sebagaimana tadi yang telah disampaikan bahwasannya webinar ini dikhususkan untuk mengimplementasikan pelatihan yang telah dilakukan oleh para mahasiswa peserta KKN GTM untuk diimplementasikan ke dalam metode pembelajaran di lingkungan WIKA Bogor. Adapun sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada panutan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu sekalian, agar acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara webinar kuliah kerja nyata gagasan tertulis mandiri di lingkungan Universitas Ibnu Khaldun Bogor dengan topik implementasi penelitian dan pengabdian dalam pembelajaran dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Saudara Rian Muksalmina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dua acara. Sama yang ini, Pak. Iya. Fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun.
innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Dinal qiyamam millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Ibu sekalian itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Saudara Rian Muksalmina. Dan untuk selanjutnya, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpahku. Di sanalah aku berdiri dan pandu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu. Hiduplah negeri bersatu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan-sambutan. Sambutan pertama insya Allah akan disampaikan oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Dr. Hajah Imas Nurhayati, SMSK. Silakan.
Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Aris Junaidi, PhD. Yang kami hormati Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Bapak Dr. H.E. Mujahidin, MSI. Yang kami hormati para Wakil Rektor, para Kepala Lembaga, para Dekan, para Wakil Dekan, para Ketua Prodi, para pimpinan di lingkungan LPPM UIK Bogor, para dosen pembimbing lapangan, para moderator, dan seluruh mahasiswa pemakalah pada webinar KKN GTM yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada pemimpin kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal alamin. Berbahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahmi pada kegiatan webinar KKN GTM tahun akademik 2019-2020 melalui daring. Webinar KKN GTM ini mengambil tema tentang implementasi penelitian dan pengabdian dalam pembelajaran. Kegiatan webinar KKN GTM ini insya Allah akan dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi yang pertama dimulai dari pembukaan, kemudian ada penyampaian keynote speech dari Profesor Aris Junaidi, PhD, dan nanti dilanjutkan pada sesi kedua, yaitu pemaparan atau parallelization oleh para mahasiswa. Sedianya Prof. Aris akan hadir pada pukul 9, tetapi karena ada kendala, ada kegiatan-kegiatan yang mendesak di jam tersebut, insya Allah Profesor Aris akan hadir memberikan keynote speech-nya pada pukul 11.30. Para mahasiswa yang akan mempresentasikan artikel yang telah disusunnya terkait dengan kegiatan KKN GTM ini merupakan mahasiswa yang perlu kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya karena artikelnya telah terpilih berdasarkan pada seleksi ya yang dilakukan oleh pimpinan fakultas dan tentu berkoordinasi dengan DPL. Jadi kami mengucapkan selamat dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para mahasiswa sekalian yang telah dapat menyusun artikel yang sangat layak ya untuk dipresentasikan dan dipublikasikan pada webinar KKN GTM ini dan pada e-proceeding yang merupakan luaran dari kegiatan webinar KKN GTM ini. Selain daripada e-proceeding yang merupakan luaran dari kegiatan ini, insya Allah kami juga akan menerbitkan e-sertifikat untuk para penulis ya, yang para penulis baik mahasiswa maupun dosen pembimbing mahasiswa tersebut. Selanjutnya ucapan terima kasih ini juga kami sampaikan kepada seluruh jajaran pimpinan di tingkat rektorat dan di tingkat fakultas atas support dan dukungannya untuk suksesnya acara ini. Tidak lupa terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia tim yang telah bahu-membahu ya bekerja sama mempersiapkan sampai dengan nanti penerbitan e-proceeding dan publikasi hasil artikel dari hasil webinar KKN GTM ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang baik ini. Dan tidak lupa mohon maaf juga kami sampaikan apabila nanti dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, marilah kita dengarkan sambutan Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. H.E. Mujahidin MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum hudah amma ba'du. Yang saya hormati Profesor Aris Junaidi PhD, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti, para wakil rektor, para kepala lembaga, khususnya kepala LPPM yang menjadi host pada penyelenggaraan webinar sekarang ini, para dekan, para wakil dekan, Kaprodi, Sekprodi, Bapak Ibu para pembimbing mahasiswa KKN, serta adik-adik mahasiswa KKN yang saya hormati dan yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa mengikuti seminar online hasil KKN GTM. Ini adalah kegiatan yang sangat penting, bukan hanya berdampak positif bagi universitas, tetapi juga bagi mahasiswa yang bersangkutan. Paling tidak dengan ikutnya mahasiswa mempublikasikan hasil KKN GTM-nya, sudah ada satu karya ilmiah yang dipublikasikan oleh mahasiswa, sehingga ketika nanti dalam penyusunan SKPI, ya, surat keterangan pendamping ijazah, maka seminar ini bisa menjadi salah satu item untuk mengisinya. Selain itu juga mahasiswa dilatih untuk bisa mempublish hasil karyanya dalam event-event ilmiah. Karena bagaimanapun juga sebagai masyarakat ilmiah, kemampuan untuk menampilkan, mempublikasikan karya-karya ilmiah dalam event-event ilmiah ini sangat dituntut. Sedangkan untuk institusi, kegiatan ini menjadi apa? Menjadi bukti kinerja baiknya institusi itu, mulai dari universitas sampai program studi. Oleh karena itu saya sangat berharap mulai dari tingkat universitas, ya, dari lembaga, kemudian fakultas dan prodi, itu mendokumentasikan kegiatan ini sebagai salah satu bentuk publikasi bersama antara dosen dan mahasiswa. Memang perankingan universitas bukan tujuan kita, tetapi kita juga tidak boleh lengah, karena kita ingin mendudukan, ingin mensederajatkan Universitas Ibnu Khaldun dengan universitas terkemuka lainnya di Indonesia, dan insya Allah kita bisa, ya, kita bisa dengan kerjasama, dan itu ditunjukkan umpamanya kemarin dalam 2 minggu yang lalu, di mana prodi kita Magister Pendidikan Agama Islam itu memperoleh akreditasi A, ya. Sebelumnya ada Magister Teknologi Pendidikan, kemudian prodi Manajemen, kemudian prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam juga memperoleh A. Itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya bisa mencapai nilai yang sangat tinggi. Dan saya sangat berharap dengan kegiatan ini untuk poin kinerja perguruan tinggi, kinerja fakultas, dan kinerja prodi itu juga meningkat. Bapak Ibu yang saya hormati, selain dari output yang berupa publikasi, memang kita sekarang harus mulai merumuskan tentang kontribusi kita untuk pembangunan masyarakat, untuk pengembangan masyarakat, ya.
Kenapa sebabnya? Karena memang itu selain akan membantu masyarakat, tetapi juga merupakan kewajiban kita kepada masyarakat. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu ketika saya ditunjuk menjadi salah satu tim penilai uji kompetensi calon direksi PDAM Kota Bogor yang penghasilannya sudah bagus ya, dalam 1 tahun bisa menghasilkan 1 T kalau tidak salah. Saya selalu bertanya ke calon direksi yang terutama yang kira-kira dapat, kata saya, bahwa PDAM memberikan sumbangan PAD itu wajib. Tapi berpikir tentang bagaimana memberikan kontribusi untuk masyarakat itu yang harus banyak dilakukan. Semua sektor kita harus berpikir apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat. Kalau sebagai Muslim kita menyadari kalau kita ikhlas melakukannya maka Allah akan memberi kita balasan. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Apabila kamu sekalian menolong agama Allah, ya, melakukan sesuatu yang baik untuk dakwah, untuk pengembangan masyarakat dengan ikhlas, maka Allah akan menolong kamu sekalian, wa yusabbit aqdamakum, dan memperkokoh kedudukan kamu, ya, memperkokoh kedudukan Universitas Ibnu Khaldun sebagai salah satu universitas yang dipandang oleh institusi baik di tingkat lokal maupun nasional. Hari Selasa sampai hari Jumat yang lalu kita merupakan salah satu dari 10 universitas. Jadi ada 10 universitas yang diundang oleh Majelis Ulama Indonesia untuk mengikuti Munas. Saya dapat informasi dari Prof. Amani, kenapa 10 universitas ini yang diundang? Karena 10 universitas ini dipandang oleh MUI paling berkontribusi terhadap Majelis Ulama Indonesia, terhadap dakwah di Indonesia. Ini harus kita pertahankan, ini harus kita tingkatkan. Insya Allah sekali lagi dengan kita bekerja sama, kita bisa menghasilkan karya-karya, bisa menghasilkan kinerja, bisa menghasilkan kegiatan yang itu bukan hanya akan menaikkan poin kita, menaikkan kredibilitas universitas kita, tetapi juga akan bermanfaat untuk masyarakat dan nanti menjadi amal ibadah untuk kita semua. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada Kepala LPPM yang sudah menggagas kegiatan ini, yang sudah mengawal kegiatan KKN GTM, ya, kepada para kru di LPPM, kepada para panitia KKN GTM, kepada para pembimbing, dan kepada para mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang setelah melaksanakan KKN GTM. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah bagi kita semuanya. Dan marilah dengan membaca basmalah kita buka sama-sama ya webinar KKN GTM ini dengan sama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang kami hormati Dr. H.E. Mujahidin MSI. Hadirin Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi pembagian drum. Tapi sebelumnya akan ada pemaparan terkait dengan teknis pelaksanaan yang akan disampaikan oleh panitia kepada panitia Bapak SK dan Pak Rizkal. Kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teknis roomnya, dikarenakan ada kabar mendadak dari Prof. Aris, jadi setelah ini para peserta masuk ke roomnya masing-masing, nanti akan dibagikan langsung oleh oleh bagian humas. Terus nantinya setelah semua selesai untuk presentasi, kembali lagi ke room utama. Kembali lagi ke room utama sekitar jam 11.15.
karena Prof. Aris akan menyampaikan keynote-nya pada jam 11.30. Oke, sekali lagi saya umumkan untuk para peserta setelah di break room, setelah saya pemaparan saya dan Pak Rizkal, nanti langsung Anda masuk ke room ya, setelah room presentasi selesai, jangan langsung keluar, tapi masuk lagi ke room utama. Oke, ada pertanyaan? Saya kira cukup jelas ya. Nanti Cukup jelas. Pak Rizkal akan menambahkan. Silakan, Pak Rizkal. Untuk yang bukan moderator boleh lip dulu ya Pak ya? Bukan Jelas Pak, moderator. cukup jelas Pak. Oke, siap. Moderator. Yang bukan moderator Ini siapa boleh ya? keluar dulu. Dua. Tapi lebih bagus Bu masuk ke room utama juga. Oh, yang sekarang Bu, setelah ini boleh keluar dulu. Nanti di Dulu ya. itu, Ya. boleh. Nanti jam 11.30 baru masuk lagi. Jam 11.13. Ditunggu. Ya, Ya, ini Pak Rizkal mau Mohon. menambah. Silakan Pak Rizkal. Oke, makasih Pak Eska. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah akhirnya bisa dipertemukan secara virtual dalam kegiatan webinar KKN 2020. Teknisnya untuk para peserta, sebelum ke teknis, saya akan jelaskan room yang sekarang dinikmati atau yang sekarang sedang berlangsung itu adalah general room atau room umum. Jadi tambahan PSK adalah, jadi nanti setelah Anda melakukan presentasi itu Anda tidak live semuanya, jadi harus masuk ke general room ini semua karena ada pemaparan. Terus untuk Bapak Ibu yang DPL dan para undangan yang lainnya itu boleh live dulu kalau mungkin ada kegiatan, dan nanti bisa bergabung kembali ke general room ini. Nah, terus untuk para peserta wajib melakukan 2 kali daftar hadir. Yang pertama adalah daftar hadir di breakout berdasarkan roomnya masing-masing. Yang kedua adalah daftar hadir di general room. Jadi general room ini peserta dan para undangan nanti kita akan share pada pukul 11.30 untuk melakukan absensi di general room ini, seperti itu. Nanti kita sudah siapkan Google Form-nya. Untuk para peserta tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala LPPM, itu akan mendapatkan sertifikat. Ya, nanti kita akan berikan sertifikat. Dan yang kedua nanti insya Allah kita akan ada 1 door prize buat para peserta, tapi nanti kita akan bicarakan di general room-nya setelah pemaparan keynote speaker. Nah, untuk mendapatkan door prize itu syaratnya Anda wajib melakukan absensi 2 kali dan sudah melakukan presentasi seperti itu. Nah, presentasi itu dilakukan untuk sesi presentasi adalah 15 menit presentasi atau 20 menit presentasi dan 5 menit itu adalah untuk tanya jawab. Nah, itu nanti akan dipandu oleh 1 moderator per roomnya. Di sini ada 6 room, jadi 1 roomnya itu ada 1 moderator. Silakan Anda lakukan presentasi dan pada waktu pembukaan silakan Anda sebutkan nama Anda, fakultasnya dari mana, seperti itu. Nah, untuk materi peserta wajib mengoperasikan sendiri, seperti itu. Jadi tidak moderator yang mengoperasikan, jadi silakan Anda mengoperasikan sendiri, seperti itu. Untuk urutannya itu nanti dengan moderator siapa dulu, tapi kami menitip para moderator bagi peserta yang ibaratnya karyawan dalam kondisi bekerja itu bisa didahulukan, seperti itu. Itu bisa didahulukan, terus nanti yang bekerja mohon bergabung kembali di jam 11.30, seperti itu. Apalagi ya? Mungkin cukup ya teknis dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk para peserta. Izin bertanya, Pak. Boleh? Mau bertanya, Pak? Boleh, satu-satu ya. Sebutkan namanya dari fakultas mana. Saya Hafiz dari Sama Ya. Hafiz, silakan. Ini kita live dulu dari room ini baru masuk ke per room yang sudah ditentukan apa gimana, Pak?
Oke, pertanyaan bagus. Ada apa lagi, Mas? Pertanyaannya? Itu aja? Ya udah. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hafiz. Pertanyaannya juga luar biasa. Saya juga lupa untuk menyampaikan. Oke, untuk para peserta tidak perlu live. Nanti ada di monitor Anda, itu di posisi bawah, di situ ada breakout. Ya, di situ ada breakout dan posisikan breakout Anda di posisi room yang sudah kami tetapkan. Seperti itu. Jadi tidak perlu live. Jadi posisinya itu adalah di bawah kalau nggak salah antara record dengan reaction. Sudah ketemu Mas Hafiz? Sudah. Sudah ya. Nah, itu Mas Hafiz bisa ke situ. Jika ada pertanyaan lagi, Mas Hafiz bisa masuk ke general. Nanti dengan saya atau Pak SK itu standby di general room-nya. Seperti itu. Ya, siap. Oke. Ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi mungkin? Cukup? Hah? Yang ada di chat yang belum ada menu breakout-nya, tolong punten Mas Yoga, Mas Pandu. Ya, langsung saja kita langsung masuk ke breakout-nya. Nanti sambil berjalan, Bapak Ibu sekalian, sambil boleh bertanya. Karena waktu juga kita harus secepatnya masuk ke room. Di mana room pertama dengan moderator Ibu Penti Dewi Pertiwi Escape Nurse. Itu pesertanya pertama Ahmad Riswanto dari FAI, silakan masuk ke room pertama. Kemudian Rodia Ulfa dari FTS, Dian Nur Hayati dari FKIP, Hikmatullah Espati dari Fikes, Asti Ning Praja dari Fakultas Hukum, kemudian Oktiar Suryanto dari FEB, Vicky Lila Septianti dari PBI, dan Muhammad Nasrun dari Fakultas Hukum. Silakan masuk ke break room di room pertama. Kemudian untuk room kedua akan dimoderatori oleh Bapak Haji Saiful STMT dengan peserta Hafiz Maulana Mutakin dari FAI, Muhammad Adam Maulana dari Teknik Mesin, Rizda Mareti dari TP, kemudian Cindy Serlianti dari Kesehatan Masyarakat, kemudian Febriatianti Suci Kurniawati dari Ilmu Hukum, kemudian Mailika Asila Putri dari Manajemen, dan Tazkiyatun Nisa dari Fikes, serta Nanda dari Fakultas Hukum. Kemudian instruksi Pak tambah satu lagi, Helsa Gita Almadia FKIP itu di room Pak Saiful, room 2. Terus tambahan lagi di room 1 itu Bu Fenti, itu atas nama pesertanya adalah Mustika Hadianto dari Hadiatun dari FAI. Oke. Silakan lanjut Pak. Dari room 2 siapa Pak tambahannya? Room 2 tambahannya adalah Helsa Gita Almaida. Helsa Gita, oke. Ya. Baik, itu room 1, room 2. Untuk room 3 akan dimoderatori oleh Ibu Renea, Dr. Renea, dengan peserta Dian Sukma, Dewi Indriani, kemudian Gisa Marcella, Siti Romlah, Ilma Siti Anissa, Jainab, dan Maratus Soliha. Itu room ketiga ya. Tambahan Pak. Ya, untuk room 3 itu Supanto dari Teknik Mesin. Dari ya, di atasnya Dian Sukma. Siap. Lanjut ya. Pak. Itu room ketiga. Room keempat akan dimoderatori oleh Ibu Dr. Haji Imas Kania Rahman dengan peserta Tri Wulandari FAI, Mira Rantika Akuntansi, Vika Nur Rahmawati dari Ilmu Hukum, Jihan Nopianti dari Kesmas, Yasmin Azahra dari PBI, Ahmad Abdul Aziz dari TI, Helsa Gita Almaida dari PBI, dan Bagus Fatwa Alfiat dari FTS. Ada tambahan Pak? Bagus sama Rahmat Nur Fatah ya Pak? Di 4. Rahmat Nur Fatah. Ya. Oh ya, Rahmat Nur Fatah. Kami persilakan segera masuk yang sudah tadi kami umumkan namanya.
Kemudian di room berikutnya, di room kelima akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Ibrahim Fajri dengan peserta Nida Hopia dari PAI, Winda Safitri dari Akuntansi, Hana Maulina dari Fikes, Herawati Sri Sepana dari Penmas, Rina dari PBI, Gadis Hasna dari PBI, Opan Ashi Buntoro dari FTS, dan Nur Rohman dari Fakultas Teknik. Ada tambahan dari room 5, Pak? Room 5 oleh Bapak Dr. Ibrahim Fajri itu adalah atas nama Lestari Safitri dari Fakultas Ekonomi. Lestari Safitri. Ya. Ya. Itu room kelima. Room terakhir yaitu room 6 akan dimoderatori oleh Ibu Moviriana Rahmawati dengan peserta Asri Indah Kirana dari Akuntansi, Anindina Bunga dari Kesmas, Aisyah dari Kesmas juga, Silva dari Kesmas, Nazatul Magfiroh dari Akuntansi, Raisa Syahida dari PBI, Andre Jian Firdaus dari FH, dan Nabila dari Fakultas Hukum. Ada tambahan Pak Rizka? Cukup. Cukup. Baik, kami persilakan rekan-rekan untuk memasuki breakout-nya. Ajis? Iya, silakan Bu. Ya. Sebelum ke breakout, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang hadir untuk mensukseskan acara ini atas support dan dukungannya. Terima kasih sekali lagi untuk para dosen DPL, boleh meninggalkan ruangan pada saat breakout, tapi mohon dapat berkenan hadir kembali pada general meeting berikutnya untuk mendengarkan pemaparan dari Profesor Aris Junaidi. Demikian sekali lagi, hatur nuhun. Assalamualaikum. Iya. Terima kasih Bu Kepala LPPM. Ya, kami persilakan Bapak Ibu sekalian, dosen pembimbing mahasiswa dan juga para tamu undangan untuk bisa live keluar. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan mendengarkan keynote speak dari Profesor Aris Junaidi PhD selaku Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kita sedang melangsungkan webinar kuliah kerja nyata gagasan tertulis mandiri di lingkungan Universitas Ibnu Khaldun Bogor, di mana sebelumnya para mahasiswa UIK Bogor telah melakukan KN dengan topik terkait dengan gagasan tertulis mandiri. Dan pada kesempatan kali ini kita ingin mendengarkan terkait dengan bagaimana cara mengimplementasikan hasil dari penelitian mahasiswa ke dalam pembelajaran baik di lingkungan UIK Bogor maupun untuk kegiatan di masyarakat. Kami persilakan kepada Profesor Aris untuk memberikan keynote speak-nya. Terima kasih banyak atas kesempatannya yang sama-sama kita hormati. Ibu Bapak Rektor yang kami hormati, Bapak Wakil Rektor, Bapak Kepala LP, Ibu Kepala LPA webinar hasil kuliah kerja nyata gagasan tertulis yang saya hormati, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita. Sharing screen untuk beberapa menit untuk menyampaikan kebijakan yang terkait dengan tema implementasi penelitian dan pengabdian dalam pembelajaran. Mudah-mudahan bisa melihat paparan terkait dengan kebijakan penelitian di perguruan tinggi yang kita kaitkan dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Perlu kita ketahui bersama bahwa kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang nanti kita kaitkan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, bahwa panduan implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sudah kita launching pada tanggal 28 April
2020, di mana kita sudah menyediakan laman untuk nanti bisa dipakai acuan bagaimana pedoman implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi step by step-nya sudah sangat clear di laman yang sudah kita siapkan. Jadi semua, baik Bapak Ibu dosen, mahasiswa, semuanya bisa mengakses pada laman ini. Yang kedua, kita juga sudah menyusun pedoman kurikulum yang mengakomodir kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, kurikulum ini bagi Prodi nanti untuk menyiapkan langkah-langkah. Jadi seperti apa nanti kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini kita juga sudah sediakan lamannya yang sangat ringkas, merupakan handybook yang nanti bisa dipakai dengan mudah untuk menerapkan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang ketiga, bagi adik-adik mahasiswa yang nanti mau mengimplementasikan ataupun mengambil kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kita sudah ada aplikasinya, yaitu aplikasi di Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana ini ada di pangkalan data pendidikan tinggi. Jadi semua mahasiswa, baik itu melakukan penelitian, melakukan pengabdian pada masyarakat, 8 aktivitas yang ada di Kampus Merdeka, itu semuanya sudah ada rumahnya. Jadi nanti akan dicatat di dalam pangkalan data pendidikan tinggi. Jadi ini adalah 3 yang sudah lengkap. Sehingga saat ini mahasiswa tinggal mengimplementasikan, mengambil haknya untuk 3 semester di luar kampus. Jadi sudah lengkap semua dari panduan implementasi, panduan kurikulum maupun aplikasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di pangkalan data pendidikan tinggi. Intinya Bapak Ibu semua, ini sudah kita sosialisasikan cukup panjang dan cukup lama, sehingga nanti mahasiswa perguruan tinggi tinggal menyiapkan bagaimana regulasi di perguruan tinggi tersebut. Misalnya di UIK, bagaimana menyiapkan peraturan rektor bahwa implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka siap untuk dilaksanakan. Termasuk perubahan kurikulum, juga termasuk MOU antara perguruan tinggi dengan mitra perguruan tinggi, maupun dengan mitra industri, maupun dengan mitra lembaga penelitian. Jadi sudah harus ada semuanya. Nah, intinya di dalam kebijakan ini adalah mahasiswa diberi hak untuk mengambil SKS di luar kampus, mengambil mata kuliah di prodi yang berbeda, mengambil mata kuliah di prodi yang sama, mengambil mata kuliah di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda. Jadi semuanya diberi kesempatan mahasiswa untuk mengambil kompetensi tambahannya. Di samping itu, mahasiswa juga boleh mengambil haknya, yaitu melalui 8 aktivitas yang ada di dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 8 itu adalah program magang, proyek desa, ya, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, melakukan riset, kegiatan kewirausahaan, proyek independen maupun proyek kemanusiaan. Nah, di dalam tema webinar ini, penelitian itu merupakan bagian dari 8 kegiatan itu, yaitu di bagian nomor 5. Yaitu penelitian. Ini adalah hak yang nanti mahasiswa bisa melakukan ini. Termasuk di dalam pengabdian masyarakat, ini semuanya bisa dimasukkan dalam pengabdian masyarakat. Mengajar sekolah, kemudian juga proyek kemanusiaan. Jadi semuanya sangat lengkap untuk mengakomodir kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, inilah 8 aktivitas. Intinya, masing-masing aktivitas itu oleh pihak fakultas atau prodi harus mendesain capaian pembelajarannya seperti apa dari masing-masing kegiatan ini. Luaran yang didapat oleh mahasiswa itu seperti apa. Kemudian setelah didesain luarannya, capaian pembelajarannya, maka bisa dikonversikan dalam bentuk mata kuliah dan berapa SKS. Nah, setelah itu baru nanti ditetapkan di dalam pangkalan data pendidikan tinggi kita di dalam aplikasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Semuanya dari 8 aktivitas ini. Nah, kemudian proyek-proyek KKN kita, Rangka Kualifikasi Nasional Indonesia kita, ini modelnya banyak sekali ya. Nanti akan kami beri contoh KKN tematik yang COVID-19. Kita juga ada KKN tematik kewirausahaan yang sudah digagas oleh USAID, mitra kunci, di mana KKN tematik
kewirausahaan ini ada 10 perguruan tinggi di mana leadingnya adalah IPB. Ini kerjasama dengan USAID mitra kunci. Nah, program kewirausahaan yang ada di Belmawa, di Dirjen Pendidikan Tinggi, ini ada 4 poin ya kewirausahaan itu, yaitu KBMI, pendampingan dan juga akselerasi startup mahasiswa Indonesia. Di mana proses-proses kewirausahaan ini termasuk PKM kewirausahaan, ini juga masuk bagian dari program yang kita danai dengan bantuan pemerintah. Jadi nanti dalam bentuk hibah. Jadi proposal yang terbaik itu nanti akan mendapatkan bantuan pendanaan dari Dirjen Dikti ya untuk melakukan kewirausahaan ini. Nah, jadi 4 kegiatan unggulan kita, baik nanti workshop kewirausahaan, kegiatan bisnis manajemen mahasiswa, akselerasi startup mahasiswa Indonesia, dan juga pendampingan, di mana kita punya kerjasama dengan CEO Academy atau CEO Indonesia, yang di mana para pakar ini nanti akan mendampingi mahasiswa head to head ya. Jadi ini luar biasa program-program yang kita kembangkan. Nah, sehingga program akselerasi startup mahasiswa Indonesia ini nanti bisa masuk hasilnya itu di dalam konversi nilai dan SKS. Jadi mahasiswa tinggal mengikuti workshop ya, menyusun pitch deck-nya, penilaian, kemudian mengikuti coaching dan mentoring, kemudian mengembangkan startup. Kemudian kita juga melakukan MONEF, kemudian penilaian startup dan konversi nilai dan juga pengakuan SKS, sehingga nanti bisa dilaporkan ke dalam pangkalan data pendidikan tinggi kita. Contoh-contoh KKN tematik yang kita kembangkan selama pandemi COVID ini, kita kerjasama dengan LPDP ya untuk mensupport pendanaan BNPB dan juga Kemendikbud, yaitu KKN tematik COVID-19 secara daring, KKN tematik 19 secara luring, maupun KKN tematik literasi dan numerasi. Nah, KKN tematik literasi dan numerasi ini dilakukan dengan cara dia membantu kepada anak-anak sekolah di tingkat SD yang masih terakreditasi C, sehingga betul-betul memerlukan bantuan. Inilah proses KKN tematik ini merupakan gabungan dari kerjasama yang luar biasa ya. Tidak hanya dari Kemdikbud, tapi juga BNPB, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, stakeholder lain, AIPKI, ISMKI, semua membackup untuk program KKN tematik ini. Nah, KKN tematik ini yang merupakan COVID-19 ini merupakan proyek kemanusiaan. Jadi merupakan nomor 8 dari aktivitas kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi sebelum melaksanakan mahasiswa itu kita seleksi dulu. Setelah masuk kriteria baru nanti dilakukan pembekalan. Ya, pembekalannya dari semua pakar agar paham betul tentang keilmuan, penguatan kompetensi, risiko bencana, kebijakan, penggunaan inaris, penjelasan program dan cara MONEF. Ini kita siapkan betul ya sehingga dia bisa berjalan. Nah, yang terakhir pengakuan kredit. Jadi semua mahasiswa yang baik itu melakukan penelitian di dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu nanti bisa dikonversikan ya. Jadi satu kegiatan itu dirasionalisasi bobot SKS-nya berdasarkan SNDikti. Ini dilakukan oleh tim kurikulum prodi, kemudian disahkan oleh prodi maupun fakultas. Sehingga begitu selesai, maka mahasiswa itu mendapat pengakuan yang tercantum di dalam transkrip akademik di pangkalan data pendidikan tinggi nanti di finalnya. Nah, kemudian apabila mahasiswa itu sudah melebihi 144 SKS yang dicapai, maka kelebihannya itu masuk di diploma suplemen atau di surat keterangan pendamping ijazah. Nah, bagaimana dengan program penelitian dan pengabdian pada masyarakat? Penelitian dan pengabdian pada masyarakat ini harus sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi kita, yaitu di Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Intinya bahwa semua dari program Tridharma ini harus menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi, menjamin mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dan juga mendorong PT untuk melampaui standar nasional pendidikan tinggi. Nah, intinya ini yang ada di
nomor 3 tahun 2020, di mana di dalam SNDikti kita itu ada standar-standar yang tercantum, proses, standar isi, standar hasil, standar penilaian, juga pengelolaan. Ini semuanya ada di dalam SNDikti kita. Nah, intinya di dalam standar hasil memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dan memenuhi capaian pembelajaran. Dan yang terpenting lagi bahwa suatu penelitian ini bisa diakui oleh masyarakat ilmiahnya apabila sudah dipublikasikan. Baik itu dipublikasikan di jurnal nasional maupun di jurnal internasional. Ini intinya dari makna penelitian itu. Selama hasil penelitian itu belum dipublish, maka itu belum bisa dipakai untuk referensi. Belum bisa diakui oleh masyarakat ilmiahnya bahwa penelitiannya betul-betul terstandar dan menghasilkan luaran. Kemudian untuk peneliti juga demikian, menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, dengan objek, kemampuan meneliti, ini harus ada standarnya. Nah, ini semuanya tertampung di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nah, sehingga kinerja dari penelitian itu di perguruan tinggi ini betul-betul mempunyai parameter untuk mencapai target luarannya. Parameter khususnya yaitu harus membangun suasana akademik di kampus, ya, suasana riset, kemudian efisiensi internalnya, kolaborasi didorong, institusional cooperation project dibangun, dan juga membangun budaya riset. Ini yang paling penting. Dan ini yang terakhir, slide yang terakhir, bahwa mutu penelitian ini memang utamanya tercermin dari mutu luaran yang teruji dalam forum akademik atau diadopsi oleh pengguna. Intinya bahwa harus ada publikasi, ya, hasil penelitian untuk diakui oleh masyarakat. Saya kira itu yang paling penting. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Waktu kami kembalikan ke moderator. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.